Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Regulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori jangka pendek. Dalam teori produksi, kita akan mempelajari mengenai bagaimana produsen menggunakan sumber daya input yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa seoptimal mungkin, serta selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Seperti kita ketahui bahwa faktor produksi input dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian perusahaan. Namun untuk menyederhanakan pembahasan, kita akan mengelompokkan semua input menjadi 2 kategori saja, yaitu tenaga kerja, labor, dan modal kapital. Analisis jangka pendek. Dalam menganalisis teori produksi, para ekonomi membedakan jangka waktu analisis kepada 2 jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Namun pembedaan ini tidak didasarkan untuk atas kurun waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan. Perbedaan produksi jangka pendek dan jangka panjang adalah dalam hal karakteristik faktor produksinya. Analisis atas sebuah kegiatan produksi dikatakan dalam jangka pendek apabila ada sebagian faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Dalam masa tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap tersebut. Faktor produksi yang dianggap tetap fixed input biasanya adalah faktor produksi modal seperti mesin-mesin, peralatan, dan bangunan perusahaan. Sementara faktor produksi yang dapat ubah menjadi jumlahnya jadi variable input, yaitu tenaga kerja. Waktu yang dipandang sebagai jangka pendek itu berbeda antara satu industri dengan industri lainnya. Misalnya saja kita dibandingkan antara perusahaan pembuat kue dengan perusahaan pembuat pesawat terbang. Katakanlah masing-masing perusahaan memperoleh tambahan permintaan dalam jumlah besar, dan untuk memenuhinya harus menambah kapasitas produksinya. Bagi perusahaan kue, dalam waktu beberapa bulan saja ia dapat menambahkan kapasitas produksinya dengan memperoleh mesin baru atau bahkan membuka pabrik baru. Namun lain halnya dengan perusahaan penerbangan yang membutuhkan lebih lama untuk menambah kapasitas produksinya. Diperlukan waktu beberapa tahun untuk membangun pabrik pembuatan pesawat yang baru. Fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah output yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor produksi maupun harga outputnya. Faktor produksi juga dapat dianggap sebagai model matematis yang menunjukkan hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Secara matematis, fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F L, K, di mana Q jumlah output yang dihasilkan dan L jumlah tenaga kerja, K jumlah modal. Faktor produksi di atas menyatakan bahwa hanya ada satu faktor produksi variabel, yaitu tenaga kerja, sementara modal dianggap konstan. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka akan semakin besar total outputnya. Namun setelah total produksi mencapai titik maksimum, penambahan tenaga kerja justru akan menurunkan total produk fisik. Sebuah perusahaan akan memproduksi pakaian dengan skedul produksi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Total produk adalah jumlah output yang dihasilkan dengan menggunakan semua faktor produksi selama periode waktu tertentu. Dapat kamu lihat bahwa perusahaan terus menambah jumlah tenaga kerja di awal produksi, dan ketika tenaga kerja ditambah, total output pun bertambah. Namun setelah mencapai titik puncak, penambahan jumlah tenaga kerja justru mengurangi total produk. Marginal produk adalah tambahan output karena adanya tambahan satu unit input variabel atau tenaga kerja, sedangkan jumlah modal tetap. Untuk mengetahui nilai marginal produk dapat dihitung dengan rumus. Average produk adalah jumlah rata-rata output yang dihasilkan selama proses produksi. Besarnya average produk menunjukkan produktivitas pekerja secara rata-rata.
Nilai average produk diperoleh dengan membagi total produk dengan jumlah input variabel. Misalnya ketika perusahaan memperkerjakan 2 tenaga kerja, maka average produknya sebesar 5 unit. Lalu ketika perusahaan memperkerjakan 6 karyawan, average produknya sebesar 2,67 unit. Hubungan total produk dengan marginal produk, kalau kamu perhatikan ada kaitan antara kurva total produk dengan kurva marginal produk. Marginal produk digambarkan oleh grafik batang berwarna biru. Di awal produksi, ketika nilai MP meningkat, maka kurva total produk pun meningkat dengan bentuk yang curam. Kemudian, ketika nilai MP mulai menurun, namun masih positif, kurva tetap meningkat dengan kenaikan yang semakin melandai. Kemudian saat total produk mencapai maksimum 16 unit, nilai marginal produk adalah sebesar 0. Artinya total produksi akan mencapai maksimum ketika tidak ada lagi tambahan produksi. Lalu ketika marginal produk bernilai yang negatif, maka kurva total produk akan menurun. Hubungan marginal produk dengan average produk. Ada hubungan yang menarik antara marginal produk dan average produk, yaitu ketika average produk meningkat, posisi kurva marginal produk berada di atas kurva average produk. Ketika average produk menurun, posisi kurva marginal produk berada di bawah kurva average produk. Ketika average produk mencapai maksimum, maka nilai average produk sama dengan marginal produk. Dengan kata lain, kurva average produk akan dipotong oleh kurva marginal produk pada titik tertinggi average produk. Law of diminishing return. Coba. Di awal produksi ini, nilai marginal produk sempat meningkat, lalu kemudian menurun. Turunnya nilai marginal produk inilah yang dikenal dengan the law of diminishing return. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, law of diminishing return, menyatakan bahwa penambahan unit faktor produksi variabel atau tenaga kerja awalnya akan memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Namun setelah mencapai titik tertentu, penambahan faktor produksi variabel tersebut justru akan membuat hasil produksi total semakin menurun. Satu faktor produksi yang nilainya tidak berubah atau tetap, fixed at input. Dalam hal ini adalah modal seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah modal tidak dapat diubah dalam jangka pendek. The law of diminishing return menyatakan bahwa apabila produsen menambah input variabel secara terus-menerus, sementara input tetap jumlahnya tidak berubah, maka mula ini marginal produk akan meningkat sampai titik tertentu lalu kemudian menurun. Namun demikian, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hukum ini bisa berlaku, antara lain. Pertama, terdapat satu faktor produksi, misal tanah, peralatan, mesin, atau pabrik, yang nilainya tetap. Kedua, tetap produksi dan teknologi yang diterapkan dalam proses produksi adalah tetap. Yang ketiga, daya kerja atau produktivitas. Faktor produksi yang diubah harus sebanding atau sama. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.